Oke, pertama kita akan membuat isian kacang hijau. Siapkan 250 gram atau seperempat kilo kacang hijau yang sudah dicuci bersih dan sudah direndam selama 3 jam atau semalaman. Kemudian kacang hijau ini kita rebus di dalam air yang sudah mendidih, rebus selama 5 menit. Setelah direbus selama 5 menit, matikan kompor. Lalu diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit kemudian, masak kembali kacang hijau selama 10 menit. Setelah 10 menit dimasak, kacang hijaunya sudah matang, teksturnya sudah empuk, tapi nggak sampai yang mekar banget ya, ini sudah cukup. Kemudian angkat dan tiriskan kacang hijau. Setelah ditiriskan, kita tunggu kacang hijaunya sudah tidak panas, lalu tambahkan 150 gram gula pasir, tambahkan sedikit garam, kemudian blender atau haluskan kacang hijau tersebut. Setelah kacang hijau selesai dihaluskan, pindahkan kacang hijau ke dalam pan atau panci masak. Tambahkan 1 lembar daun pandan, 50 gram margarin atau mentega. Masak kurang lebih selama 10 menit atau sampai kadar airnya berkurang. Setelah isian kacang hijau matang, angkat. Diamkan sebentar supaya isian kacang hijau tidak terlalu panas. Kemudian bagi adonan isian kacang hijau dengan berat 22 gram. Lalu isian kacang hijau ini bisa dibulatkan atau dikepal seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai adonan habis. Setelah isian kacang hijau selesai dibulatkan, sisihkan isian kacang hijau. Selanjutnya kita akan membuat kulit pia. Siapkan wadah yang bersih, masukkan 250 gram tepung terigu, saya pakai tepung terigu protein tinggi, 50 gram gula pasir, setengah sendok makan ragi instan. Pastikan ragi instannya aktif supaya kuenya nanti bisa mengembang. Lalu aduk semua bahan kering sampai tercampur merata. Lalu tambahkan 125 ml air dingin, ini saya pakai air es. Kemudian aduk rata adonan. Selanjutnya tambahkan 50 gram mentega atau margarin, setengah sendok teh garam. Kemudian uleni adonan sampai adonan tercampur merata. Jika di rumah ada mixer, bisa gunakan mixer, uleni adonan sampai kalis. Tapi kalau saya ini nggak perlu pakai mixer ibu, cukup diuleni aja menggunakan tangan sampai adonan benar-benar tercampur merata. Setelah adonan diuleni dan tercampur merata, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Lalu istirahatkan adonan kurang lebih selama 30 menit. Tutup adonan dengan plastik wrap atau menggunakan kain. Setelah 30 menit kemudian, kempiskan adonan. Setelah adonan selesai dikempiskan, pindahkan adonan di atas meja kerja. Nah, karena tadi saya nguleninya nggak sampai kalis elastis ya bun, jadi terlihat tekstur adonannya tuh geradakan. Tapi nggak apa-apa, walaupun ini geradakan, nanti hasil kuenya tetap enak. Selanjutnya bagi adonan dengan masing-masing berat 15 gram. Satu resep ini menghasilkan kurang lebih sebanyak 30 pieces kue pia kacang hijau. Setelah adonan selesai dibagi atau ditimbang, lalu gilas adonan. Setelah adonan selesai digilas, isi dengan isian kacang hijau yang sudah disiapkan. Lalu tutup rapat isian kacang hijau. Kemudian pipihkan adonan yang sudah diisi dengan kacang hijau dan rapihkan.
Kurang lebih hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai adonan habis. Setelah semua adonan selesai dicetak, istirahatkan adonan selama 30 menit. Setelah 30 menit kemudian, adonan siap untuk dipanggang di atas teflon. Panggang adonan mulai dari adonan yang pertama kali dicetak supaya adonan tidak overproofing. Panggang di atas teflon yang sudah panas. Jadi sebelum digunakan, teflon ini sudah saya panaskan terlebih dahulu. Kasih jarak antara satu kue dengan kue yang lain supaya saat dipanggang nanti tidak saling berdempet. Masak menggunakan api kecil kurang lebih selama 7 menit. Setelah 7 menit, balik supaya matang merata. Masak kembali selama 7 menit sampai kedua sisi kue berwarna kecoklatan. Setelah 7 menit kemudian, kedua sisi kue sudah berwarna kecoklatan. Tandanya kue sudah matang, angkat dan siap untuk disajikan. Jika Bunda menggunakan oven di rumah juga sama ya Bun, cara masaknya seperti ini. Jadi dibalik supaya kedua sisi kue berwarna kecoklatan. Tuh hasilnya cantik ya Bun. Panggang kue dengan cara yang sama sampai selesai. Dan ini dia hasilnya, kue pia kacang hijau sudah jadi tanpa mixer, tanpa oven. Cukup diuleni menggunakan tangan. Hasil kue pia kacang hijau ini tuh enak banget. Teksturnya tuh empuk, lembut, apalagi kalau sudah nginep semalam, teksturnya tuh makin empuk dan makin lembut. Apalagi isian kacang hijaunya yang full dengan kulit pia yang tipis, ini tuh enak banget. Rasa manisnya tuh pas, gak kemanisan. Cocok banget buat jadi temen ngeteh atau ngopi. Serasa makan kue jadul. Ini recommended untuk dicoba, rasanya enak banget. Selamat mencoba, semoga video yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih yang sudah menonton.